Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran komputer akuntansi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang setting link account dan setting teks kode. Nah, untuk setting link account dan setting teks kode ini kita masih menggunakan soal yang kemarin, yaitu soal studi kasus Strawberry Salon and Spa. Bagaimana cara kita men-setting link account dan bagaimana cara kita men-setting link kode. Untuk mulai mengerjakan link dan juga teks code, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Meop-nya. Nah, kemudian karena kita akan melanjutkan pekerjaan yang kemarin, artinya kita sudah punya filenya, berarti kita klik open. Setelah itu kita cari dulu di mana kemarin kita simpan file kita. Ya, kemarin di data D, kemudian di folder Nita, lalu kita cari Strawberry Salon and Spa. Klik open. Setelah klik open, kemudian klik OK. Setelah itu kita pilih yang poin ketiga. Poin ketiga ini di sini yang ada tulisannya 12 day remaining, artinya program atau aplikasi Meop kita ini untuk Strawberry Salon and Spa ini masih bisa digunakan untuk 12 hari ke depan. Lalu klik continue di sini. Kemudian klik OK. Nah, kalau sudah OK, lalu kita akan masuk ke tampilan menu utama seperti ini. Nah, kemarin kita sudah entry daftar akun, kita juga sudah entry saldo awal buku besarnya. Hari ini kita akan lakukan atau akan setting link atau hubungan dari akun-akun itu sendiri. Untuk setup atau untuk melakukan link pada akun-akun yang berkaitan, kita pakai menu yang di atas ini. Jadi bukan menu-menu yang ada di menu utama, tetapi yang di atas ini. Pilih yang setup. Jadi yang ini setup, diklik aja. Terus kemudian pilih link account. Ada 1, 2, 3 poin nanti yang akan kita atur atau kita sesuaikan linknya. Yang pertama adalah account and banking account. Nah, account and banking account ini adalah link atau hubungan antara akun-akun yang berkaitan dengan bank dan juga dengan kas perusahaan ya. Jadi kas perusahaan baik yang ada di bank maupun yang ada di perusahaan. Nah, di sini untuk yang ada di atas ini equity account untuk current earning sama retired net earning biarkan saja karena kemarin sudah ada kodenya dan kita nggak utek-utek itu ya. Jadi kita langsung ke bank account for undeposit fund. Jadi ini adalah akun yang akan kita link atau kita atur hubungannya untuk mencatat kas yang tidak disimpan di bank. Jadi kas yang ada di perusahaan itu kita simpan di akun apa. Nah, sesuai dengan soalnya, sesuai dengan akun-akun yang ada di Strawberry Salon and Spa, untuk undeposit fund itu kita simpennya di atau kita catat di akun cash on hand. Jadi di sini kita pilih yang cash on hand. Karena di sini sudah cash on hand, berarti ya sudah betul. Kalau misalnya di sini belum cash on hand, berarti kalian harus ganti. Cara gantinya klik tanda anak panah warna biru ini, kemudian pilih cash on hand. Klik use account, lalu klik OK. Itu untuk yang pertama, banking tadi. Sekarang kita setup untuk link account yang kedua. Caranya sama, klik setup kemudian link account. Nah, di sini yang kedua adalah sales account. Artinya kita sedang men-setup link atau men-setup hubungan akun-akun yang berkaitan dengan penjualan atau sales. Nah, yang pertama di sini asset account for tracking receivable. Jadi di sini kalau misalnya terjadi penjualan, artinya penjualan ini adalah penjualan secara kredit ya, kita mencatat ke dalam akun apa. Nah, kalau ada penjualan kredit kan berarti muncul piutang. Piutang berarti dicatat ke dalam akun receivable atau piutang.
Kalau di sini sudah account receivable berarti sudah betul. Kalau di sini masih belum account receivable berarti kalian ganti jadi account receivable. Caranya diklik anak panah warna biru ini lalu dicari account receivable. Kemudian use account. Kemudian yang kedua, bank account for customer receive. Jadi kalau ada penerimaan dari customer, misalnya customer itu bayar piutangnya ke kita, bayar piutang atau bayar utangnya dia ke kita, itu kita catat ke akun apa? Nah, di sini kita harus melihat dari kebijakan perusahaan karena beda perusahaan, beda kebijakannya. Kita lihat dulu di kebijakan perusahaan Strawberry Salon and Spa. Jadi ada di buku paketmu itu di bagian penerimaan kas. Jadi di situ kan kalau ada customer receive ya, jadi kalau kita menerima kas dari customer, jadi kalau mereka bayar utangnya mereka atau kita menerima piutang itu dicatatnya ke dalam akun apa. Nah ini dilihat di buku paketmu di aturan atau kebijakan perusahaan Strawberry Salon and Spa ada di halaman 13 sampai dengan halaman 15 bagian penerimaan kas. Di situ ada keterangannya. Setiap penerimaan kas sementara akan disimpan di brankas perusahaan dan dicatat ke dalam akun cash on hand. Berarti untuk link akun untuk bank account for customer receive ini diganti jadi cash on hand. Klik cash on hand, kemudian use account. Ini tidak bisa dihafalkan ya, jadi kamu nggak bisa menghafalkan nanti kalau misalnya kamu setup link, kemudian untuk customer receive selalu cash on hand, enggak. Jadi kamu harus lihat kebijakan perusahaannya. Ada yang perusahaan itu kebijakannya kalau ada customer receive-nya itu dicatat ke dalam cash on hand. Ada juga perusahaan yang kebijakannya itu kalau ada customer receive atau penerimaan kas itu langsung dicatat ke dalam akun cash on bank atau misalnya akunnya Bank Mandiri, Bank BCA, jadi sistemnya langsung transfer juga ada. Jadi kalian harus lihat kebijakan perusahaannya, nggak boleh ini dihafalkan cash on hand gitu. Jadi ini bukan patokan. Kembali lagi lihat customer perusahaan, lihat kebijakan perusahaan karena setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Terus di bawah ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 poin yang harus kamu set up juga linknya. Yang pertama di sini adalah I chart trade on sales. Artinya adalah yang pertama ini saya meminta trade on sales, pendapatan angkut, jadi jasa angkut. Jadi kamu itu kalau misalnya menjual barang itu kamu minta untuk ongkos kirimnya enggak. Kalau misalnya kamu minta ongkos kirim berarti ini nanti di checklist. Kalau ini di checklist berarti kamu harus melink atau menghubungkan akun apa yang dipakai. Jadi ketika nanti ada penjualan kemudian ditarik ongkos kirimnya, nah ongkos kirim itu dicatat ke dalam akun apa. Sekarang kita lihat di Strawberry Salon and Spa, di situ kebijakannya kalau terjadi penjualan maka ada ongkos angkut atau biaya angkut enggak di situ. Kita lihat kebijakan perusahaannya di poin penjualan. Setiap penjualan barang dagangan akan berwujudkan PPN. Kemudian ada retur dikenakan pengurangan PPN. Di sini tidak ada aturan untuk ongkos kirim ya atau beban angkut. Jadi kita tidak perlu checklist untuk poin yang pertama ini. Kalau misalnya nanti di soalmu itu ada membebankan biaya angkut ya berarti harus di checklist. Yang kedua di sini I track deposit collected from customer. Artinya kamu meminta uang muka enggak dari customer. Kalau misalnya ada customer yang membeli barang daganganmu atau misalnya kamu itu jual barang dagangan ke customer itu kamu minta uang muka enggak? Kalau misalnya kamu minta uang muka berarti ini di checklist. Nah kalau di checklist kamu harus ngasih link akun yang dipakai untuk mencatat uang muka ini akun apa. Nah karena di Strawberry Salon and Spa ini dia enggak pakai uang muka berarti kita nggak usah checklist. Yang ketiga
I give discount for early payment. Artinya saya memberikan potongan untuk pembayaran lebih awal. Kita lihat apakah Strawberry Salon and Spa ini ada diskon atau tidak. Kembali lagi ke kebijakan perusahaan. Di situ ada keterangannya bahwa termin pembayaran 2, 10, N30. Artinya, jika customer membayar piutangnya kurang dari 10 hari, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Berarti di sini ada potongan atau ada diskon untuk pembayaran lebih awal. Berarti kita checklist. Nah, kalau kita checklist, berarti kita harus men-setup linknya. Diskon atau potongan itu tadi dicatat ke dalam akun apa? Nah, karena potongan penjualan, berarti kita cari di akunnya Strawberry Salon and Spa yang digunakan untuk mencatat diskon atau potongan penjualan. Di sini ada sales diskon atau potongan penjualan. Kita pilih yang sales diskon, use account. Oke. Yang terakhir, I ask charge for late payment. Artinya saya meminta atau saya mengambil denda untuk keterlambatan pembayaran. Dilihat lagi kasusnya Strawberry Salon and Spa, apakah dia meminta atau menarik denda untuk keterlambatan pembayaran atau tidak. Jika iya, berarti kita checklist. Nah, sekarang kita lihat dulu kebijakannya di situ. Di poin penjualan, keterlambatan membayar piutang didenda 1% dari nilai piutang, berarti ada dendanya. Kalau ada denda berarti kita checklist. Nah, kalau di checklist kamu akan diminta linknya. Akun apa yang digunakan untuk mencatat denda ini, kita klik. Karena kita yang narik denda, berarti kan kita yang menerima. Karena kita yang menerima berarti itu adalah pendapatan. Cari di kelompok pendapatan. Late fee collected atau pendapatan dari pembayaran denda, use account. Oke. Kalau sudah selesai, klik OK. Kemudian yang ketiga, kita setup untuk purchase atau pembelian. Caranya sama, klik setup, kemudian link account, lalu pilih purchase account. Di sini digunakan untuk mencatat akun-akun yang berhubungan dengan kegiatan pembelian. Yang pertama di sini liability account for tracking payable. Jadi kalau ada pembelian kredit maksudnya, itu dicatat ke dalam akun apa? Jelas akun utang. Kalau kita membeli secara kredit berarti nanti akan muncul utang. Kemudian yang kedua, bank account for paying bill. Jadi kalau kita itu membayar utang, itu dicatat ke dalam akun apa? Kembali lagi dilihat kebijakan perusahaannya di poin pengeluaran kas. Pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan menggunakan cek. Nah, berarti di sini kita menggunakan cek untuk membayar utang. Cari akun yang berhubungan atau akun yang mengisyaratkan bahwa cek itu dikeluarkan ketika bayar utang. Nah, di sini kita pilih Bank Mandiri. Artinya kalau misalnya kamu itu bayar utang langsung di debit dari akun Bank Mandiri. Terus kemudian di bawahnya ada 1, 2, 3, 4, 5 yang juga harus kamu setting account-nya atau linknya. Yang pertama di sini I can receive item without a supplier bill. Jadi kamu bisa membeli tanpa adanya bill. Ini tidak di checklist karena di kebijakan perusahaan tidak ada. Yang kedua, I pay freight on purchase. Saya membayar beban angkut atau ongkos kirim ketika membeli. Dilihat lagi di kebijakan perusahaan, apakah ada beban angkut atau tidak. Karena tidak ada, berarti kita tidak usah checklist. Yang ketiga, I track deposit paid to supplier. Jadi kamu membayar uang muka atau tidak. Karena di sini tidak bayar, berarti ya kita nggak usah checklist. Kemudian yang keempat, I take discount for early payment. Jadi mendapatkan diskon atau potongan jika membayar lebih awal. Cek lagi di kebijakan perusahaannya. Di sini ada terminnya. Jadi ada termin untuk pembelian yaitu 2, 10, N30. Artinya jika kita membayar utang
dalam jangka waktu kurang dari 10 hari, maka kita akan mendapatkan potongan 2%. Berarti ada diskon. Kita klik di sini, kita checklist, lalu di sini kita cari atau kita link, kita hubungkan akun apa yang digunakan untuk mencatat diskon ini. Pilih yang di pembelian, purchase diskon atau diskon pembelian. Yang terakhir, I pay charge for late payment. Jadi kamu itu nanti diminta bayar denda enggak kalau misalnya kamu itu terlambat bayar utang. Dilihat juga kebijakannya. Di situ ada keterlambatan membayar utang didenda 1% dari nilai utang. Berarti ada dendanya. Diklik. Karena ini kita yang bayar, berarti ini masuk ke beban. Cari di kelompok akun expense. Late fee paid, beban keterlambatan pembayaran. Klik use account, kemudian OK. Kalau sudah selesai, kemudian klik OK. Nah, sekali lagi ketika kamu set up link, kamu tidak bisa menghafalkan satu perusahaan itu sama dengan perusahaan lain. Jadi misalnya kamu hafalkan, kalau misalnya yang di link itu adalah sales, berarti yang pertama yang diklik akunnya ini. Kemudian yang kedua yang diklik akunnya ini, itu tidak bisa dihafalkan yo. Kamu harus membaca kebijakan perusahaannya. Jadi disesuaikan dengan kasusnya. Ada nggak di situ beban angkut? Ada nggak di situ diskon? Ada nggak di situ denda? Kalau ada ya berarti di checklist. Kalau nggak ada ya berarti nggak perlu di checklist. Kalau di checklist berarti kamu harus melink atau menghubungkan dengan akun yang digunakan untuk mencatat transaksi itu tadi. Sekarang yang kedua, setelah kita set up linknya, sekarang kita set up pajaknya atau kita sesuaikan dengan kode pajaknya. Cara set up pajak, di sini kita pakai menu yang di atas ini. Menunya pilih yang list, diklik. Kemudian di sini ada teks kode. Kita klik teks kodenya. Di sini ada 3 jenis pajak yang sudah disediakan oleh program MIOP. Ada free, kemudian ada GST, dan ada NT. Kita tinggal sesuaikan dengan pajak yang dipakai di soalnya. Jadi kembali lagi selalu lihat soalnya, perhatikan soal, perhatikan kasus, ojo diapalno yo. Jadi kamu harus melihat kasusnya atau soalnya, pajak yang digunakan apa. Nah, di sini yang kita pakai itu pajaknya ada 2. Yang pertama adalah PPN atau VAT. Yang kedua adalah non-tax, artinya tidak dikenakan pajak. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu dikenakan pajak, yang kedua tidak dikenakan pajak. Kalau dikenakan pajak, dia pajaknya adalah PPN atau VAT. Berarti selain itu abaikan. Kita fokus ke PPN dan NT. Nah, PPN itu adalah nama pajak di Indonesia. Program MIOP ini karena bukan buatan Indonesia, maka istilah pajaknya beda. Nah, pajak yang sesuai dengan PPN berdasarkan MIOP ini adalah GST ini. Jadi GST ini adalah pajak untuk Goods and Service Tax, artinya pajak untuk barang dan jasa. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk men-setting PPN. Caranya, kita sekarang tinggal edit, yaitu kita klik tanda anak panah yang GST ini. Lalu kita sesuaikan pajaknya. Untuk namanya, kamu boleh tetap pakai GST, atau kamu ganti PPN, atau kamu ganti VAT, boleh, silahkan. Tetapi umumnya namanya itu disesuaikan dengan nama akun untuk mencatat pajak itu. Jadi kamu lihat akunnya Strawberry Salon and Spa, PPN itu dikasih nama apa? Apa dikasih nama PPN atau dikasih nama VAT? Kalau dikasih nama PPN ya berarti kamu ganti namanya jadi PPN. Kalau dikasih nama VAT, kamu ganti namanya jadi VAT. Tujuannya apa sih? Dan kamu gak bingung. Tapi kalaupun gak kamu ganti tetap GST ya enggak masalah, enggak apa-apa. Sekarang di sini Bunita ganti aja biar sesuai dengan soalnya, diganti namanya jadi VAT. Terus kemudian
Untuk deskripsinya, biarkan saja di sini. Maksudnya deskripsi itu menjelaskan VAT itu apa sih? VAT itu ya pajak untuk barang dan jasa, enggak masalah. Terus kemudian yang perlu diperhatikan adalah tarifnya, rate-nya. Di sini di MIOP tarifnya itu 5%. Kita sesuaikan, kalau di Indonesia PPN itu berapa? PPN-nya 10%, berarti 5% ini kita ganti jadi 10%. Lalu sekarang linknya, jadi untuk linknya di sini ada dua, link untuk tax collected dan link untuk tax paid. Jadi untuk penerimaan atau untuk pembayaran. Jadi PPN masukan atau PPN keluaran, VAT in atau VAT out. Nah, kalau untuk tax collected di sini yang dimasukkan ke dalam linknya yang dipakai adalah VAT out atau pajak keluaran. Kemudian yang kedua, akun untuk tax paid itu adalah VAT in atau PPN masukan. Jadi yang perlu kamu perhatikan di sini ya, jangan sampai terbalik. Jadi kalau tax collected itu akunnya VAT out, kalau tax paid itu akunnya VAT in. Kemudian sesuaikan tarifnya 10% sesuai dengan tarif PPN yang berlaku di Indonesia. Kemudian klik OK. Yang lain gimana? Yang lain tidak masalah, abaikan aja. Yang kita pakai hanya VAT dan NT. Kalau sudah selesai berarti klik close. Hari ini kita sudah selesai men-setup link dan men-setup pajak. Sampai di sini dulu. Kalau misalnya kamu merasa ada yang kurang jelas atau merasa masih bingung, boleh ditanyakan lewat Japri atau bisa langsung komen di Classroom ya. Kalau yang di rumah memiliki laptop, bisa langsung praktek dengan laptop atau komputernya masing-masing. Ya, sampai sekian dulu penjelasannya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi selanjutnya, yaitu pertemuan berikutnya kita akan coba entry kartu piutang dan entry saldo piutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.